heaven now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cinema 29 akan merekap ulang alur film Orphan. Orphan merupakan film horor Amerika Serikat yang disutradarai oleh Jamie Collet-Serra dan dibintangi oleh Fars Farmiga, Peter Sarsgaard, dan Isabella Fuhrman. Film ini berkisah mengenai pasangan yang mengadopsi anak perempuan 9 tahun yang misterius setelah kematian anak dalam kandungan mereka. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke jalan ceritanya. Film ini diawali dengan memperkenalkan pasangan suami istri Johan dan Kate. Terlihat Kate terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk akibat masih memikirkan musibah keguguran anak ketiganya. Ia bahkan harus rutin meminum obat penenang. Pagi harinya ia mendatangi psikiater terkait masalahnya dan sejauh ini dia telah mengalami kemajuan. Salah satunya ia telah berhenti meminum alkohol. Setelah dari sana ia pergi menjemput anak keduanya yang bernama Max. Max sendiri mengalami tunarungu sebelum mengalami keguguran. Kate mengajar bermain piano di sebuah universitas. Suaminya adalah seorang arsitek dan anak pertamanya bernama Daniel. Malam hari setelah menidurkan anaknya, akhirnya John dan Kate sepakat untuk mengadopsi anak sebagai pengganti atas kehilangan bayinya. Keesokan paginya mereka mendatangi sebuah panti asuhan. Saat berkeliling panti asuhan, John melihat seorang anak yang bernama Esther yang sedang sendirian di kelasnya melukis dengan sangat kreatif dan bercerita di balik makna lukisannya. Kate kemudian datang menyusul suaminya. Baru berkenalan keduanya langsung tertarik melihat pesona Esther. Esther sendiri menurut data adalah yatim piatu yang berasal dari Rusia. Orang tua angkat sebelumnya mengalami musibah hingga akhirnya tersisa Esther sendirian. Esther juga sangat dewasa dibanding dengan usianya. Cara berkomunikasinya yang sopan serta berpakaian layaknya putri dengan tali di leher dan lengannya. Dari sana akhirnya keduanya memutuskan untuk mengadopsi Esther. Sesampainya di rumah kembali keduanya dikejutkan dengan betapa ramahnya Esther ke anak keduanya Max. Ia bahkan rela belajar bahasa isyarat untuk berkenalan dengan Max. Singkat cerita, ia kemudian diajak berkeliling rumah melihat kamarnya sendiri. Daniel sebenarnya kurang suka dengan adik barunya karena merasa dirinya tersingkirkan. Esther pun mulai memasuki sekolah barunya. Caranya berpakaian sering mendapatkan sorotan karena agak berlebihan. Ia juga tak menginginkan jejak pita di leher dan di lengannya dilepas. Sewaktu-waktu Daniel sedang bermain dengan baby gunnya dan menembak seekor merpati dan membuatnya tersungkur. Esther bersama Max mendatangi Daniel. Ia memberikan batu ke Daniel dan menyuruhnya membunuh sang merpati agar mengakhiri penderitaannya. Karena Daniel menolak, Esther sendiri dengan muka datar menghabisi hewan itu, seakan-akan hal yang sangat biasa saja. Sore harinya saat Kate sedang membersihkan lemari Esther, ia menemukan sebuah Alkitab tua dan di dalamnya terdapat foto seorang lelaki. Keesokan harinya saat di sekolah, Daniel sengaja menyenggol Esther karena kesal diledak oleh teman kelasnya. Buku-buku Esther yang berserakan kemudian dipungut oleh temannya yang bernama Brenda. Brenda kemudian kembali meledeknya dan mencoba menjahili dengan mengambil pita di leher Esther. Namun ia langsung berteriak dengan sangat kencang. Saat di rumah, Kate mengajari Esther cara bermain piano dan mencoba mencari tahu terkait masalah pergaulannya di sekolah. Namun ia menolak untuk bercerita, malah menanyakan terkait bayi Kate yang sudah meninggal. Kate kemudian menjelaskan kematian anak ketiganya dan kini abu jasadnya ditaburkan di sebuah tanaman mawar putih sebagai bukti kelanjutan hidupnya. Esther pun menunjukkan rasa simpatinya dengan menguji Kate dan ikut bersedih. Malam harinya suami Kate memaksa bersetubuh dengannya saat di dapur. Saat sedang asik, tiba-tiba keduanya kaget karena Esther muncul mengambil minuman. Keesokan harinya Kate akhirnya mencoba menjelaskan apa yang orang tuanya sedang lakukan kemarin. Namun Esther terlihat sangat tenang dan mengatakan ia sudah mengerti apa yang dilakukannya. Tentu Kate sangat kaget melihat ekspresi datarnya.
Keesokan harinya, Esther dan Max ditemani oleh ayahnya untuk bermain ayunan di taman komplek. Esther sendiri dari jauh memantau Brenda, teman kelasnya yang selama ini jahil terhadapnya. Brenda sendiri merasa sedang dipantau oleh Esther dan mencoba menjauh. Saat mencoba bermain perosotan, tiba-tiba dari belakang Esther mendorongnya. Saat Esther ditanya kepada ayahnya mengapa melakukan itu, ia cuma mengatakan keduanya sedang bermain dan terpleset. Keesokan harinya saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, Kate ditelepon oleh rumah yatim mengenai kabar Esther. Namun Kate mencoba menjelaskan beberapa kejadian janggal yang kemarin. Dari kejauhan Esther terlihat sangat panik dan saat pulang ke rumah Kate memergokinya bermain piano namun sangat lihai. Kate mengira ia tidak bisa bermain piano, namun Esther mengatakan ia senang untuk diajari. Lagi pula kedua anak Kate tidak ada yang bisa bermain piano dengan nada meledek. Di sana Kate mencoba menjelaskan ke suaminya bahwa selama ini Esther seakan-akan berpura-pura, namun John berkata itu hanya perasaan Kate saja. Sang suster pengurus rumah yatim keesokan harinya datang berkunjung, menyampaikan bahwa sesuatu yang tidak beres tentang Esther. Karena setiap ada masalah pasti ada Esther di sekitar situ. Mulai dari orang yang berkelahi, temannya terluka parah, termasuk di rumahnya dahulu yang terbakar. Pelakunya sampai saat ini tidak ditemukan. Di sini John kurang percaya atas perkataan sang suster dan mengatakan itu hanyalah kebetulan. Esther yang mendengarnya kemudian meminta tolong ke Max. Ia mengatakan bahwa suster itu adalah orang jahat yang ingin mengambilnya. Max disuruh Esther mencari kunci rumah pohon Daniel, sedangkan Esther sendiri mengambil palu, serta tak sengaja menemukan kunci brankas yang berisi pistol. Esther kemudian mengajak Max ke tengah jalan yang akan dilalui sang suster. Max disuruh berdiri di tengah jalan untuk menghentikan mobil, namun karena takut, di saat terakhir ia malah didorong paksa. Untung saja sang suster membanting setir. Max yang menangis karena didorong didatangi oleh sang suster. Namun dari belakang Esther sudah bersiap memukul kepalanya dengan palu. Max yang dibawa ancaman Esther terpaksa membantunya menggeser badan sang suster hingga akhirnya Esther sendiri yang menghabisinya hingga tewas. Max yang ketakutan diajak oleh Esther untuk ke rumah pohon. Di sana bekas darah dan bukti lainnya disembunyikan oleh Esther. Ia juga mengancam Max bahwa dirinya juga akan ikut masuk penjara jika berani mengadukannya. Saat turun dari rumah pohon, Daniel sempat melihat keduanya, namun ia berusaha bersembunyi. Sayangnya, ia telah terlihat oleh Esther. Malam harinya saat tertidur, Esther datang ke kamarnya dan mengancam akan membunuh Daniel jika mengatakan sepatah kata pun ke orang lain. Di lain sisi, John dan Kate dari percakapannya kemarin sepakat untuk membawa Esther ke psikiater. Esther telah mempersiapkan dirinya. Bahkan hasil dari wawancaranya dia dianggap anak yang sangat baik. Lalu psikiater melanjutkan, masalahnya ada di Kate yang nampaknya terlalu menekan Esther. John sangat percaya ke sang psikiater dan melihat masalahnya ada di istrinya. Saat tiba di rumah, barulah Kate menerima telepon mengenai hilangnya suster Abigail yang terakhir mendatangi rumahnya. Kepolisian akhirnya menemukan mayatnya. Kate semakin curiga ini adalah ulah Esther. Kate mencoba mencari jurnal penelitian mengenai gangguan kepribadian yang kemungkinan besar dialami Esther dan menemukan ciri-cirinya sangat mirip. Saat ia mencoba menjelaskan ke John, kembali perkataannya tidak digubris. Akhirnya Kate memutuskan untuk mencari tahu asal-usul sebenarnya dari Esther. Keesokan harinya saat hanya berdua dengan John, Esther mengatakan perasaannya bahwa Kate tak mencintainya. Namun John menyangkalnya lalu mengatakan coba lakukan sesuatu untuk menunjukkan cintamu ke Kate. Dan yang terjadi malah Esther membawakan Kate bunga. Namun bukan bunga biasa, melainkan bunga mawar putih yang tumbuh di atas abu jasad anaknya. Kate yang melihatnya murka dan saat mencoba mengambil dari tangannya, Esther malah berpura-pura seakan-akan disakiti. John yang melihatnya mengatakan itu adalah salahnya karena memberikan saran ke Esther. Tak berhenti di sana, tengah malam Esther turun ke garasi dan menemukan tangannya sendiri hingga patah. Esther kemudian menunjukkan tangannya ke ayahnya dan membuat Kate disalahkan. Karena stres, Kate menenangkan diri dengan niat meminum sedikit wine.
namun ia mengurungkan niatnya karena mengingat perjuangannya selama ini. Esok paginya saat ia mengantar anak-anaknya ke sekolah, Kate keluar dari mobil membantu Daniel yang tak sengaja menjatuhkan buku-bukunya. Tiba-tiba Esther yang keluar dari mobil maju ke jok depan dan mematikan rem tangan. Seketika mobil terjun bebas ke belakang, sedangkan Max masih berada di jok belakang. Untung saja mobil berhenti di antara tumpukan salju. I got you. Yeah. Oh. Saat pulang ke rumah, John memanggil psikiater untuk mencari tahu penyebabnya. Saat Kate mengatakan Esther pelakunya, tak ada yang percaya. Suaminya malah menuduh kejadian itu terjadi akibat semalam Kate mabuk-mabukan. Buktinya John menemukan botol wine di tempat sampah. Kate menjelaskan semalam ia tak meminum setetes pun. Namun tak satu pun yang percaya, ia malah dipaksa harus ikut rehabilitasi. Daniel yang melihat kejadian tadi kemudian mendatangi Max, menanyakan mengapa tak mengadukan perlakuan Esther ke ibu ayahnya. Max kemudian menjelaskan melalui gambar hal-hal yang sudah dilakukan Esther, salah satunya ia menyimpan bukti kejahatannya di rumah pohon Daniel. Malam harinya, Kate sebenarnya ingin membawa kabur kedua anaknya, namun Esther sudah di sana menghalanginya. Keesokan paginya, Kate mengendap-endap ke kamar Esther, mengambil Alkitabnya dan melihat kitab itu berasal dari Sarne Institute. Namun saat ia menelpon ke sana, betapa kagetnya didapati ternyata Sarne Institute itu adalah sebuah rumah sakit jiwa. Di saat bersamaan, Esther memergoki Daniel yang mencoba mencari bukti di rumah pohonnya. Ia kemudian membakar bukti-bukti kejahatannya bersama rumah pohon, membuat Daniel akhirnya terjebak di atas pohon bersama kobaran api. Tak kuat bergelantungan, ia pun terjatuh. Saat jatuh, Esther bahkan masih ingin menghantam kepalanya dengan batu, namun Max langsung mendorongnya. Kate dari jauh hanya bisa berteriak panik melihat kondisi Daniel. Ia segera dibawa ke rumah sakit dan masuk ke ruangan ICU. Esther sangat khawatir jika Daniel bangun, ia akan memberitahu akan kejadian yang sebenarnya. Maka dari itu, ia kemudian berpura-pura ingin membeli soda padahal sedang mencoba membunuh Daniel. Max yang khawatir langsung memanggil Kate. Daniel langsung dalam kondisi sekarat. Kate yang emosi langsung mencari Esther dan menamparnya. Namun orang-orang yang melihatnya mengira Kate sudah gila menampar anak kecil, membuatnya harus dibius dan dirawat di rumah sakit. Saat terbangun, ia mendapatkan kabar untung saja nyawa Daniel masih bisa terselamatkan. Namun Kate dalam kondisi yang sangat lemah sehingga masih harus dirawat di rumah sakit. Malam harinya saat John mabuk karena stres, Esther mendatanginya berdandang layaknya wanita dewasa, bahkan mengungkapkan perasaannya. John tentu kaget dan menjelaskan ia mencintainya layaknya anaknya sendiri. Namun Esther benar-benar melewati batas, membuat John sangat marah dan mengatakan besok ia akan dipulangkan kembali ke rumah yatim. Di saat yang sama di rumah sakit, Kate mendapatkan telepon Sarne Institute, namun dari pimpinannya sendiri yang menelponnya. Ia mengatakan Kate dan keluarganya dalam bahaya besar, menyuruhnya untuk lari dari Esther dan meminta bantuan polisi. Ternyata Esther dulu adalah mantan pasien di sana dan sebenarnya ia bukan anak kecil, umurnya sudah 33 tahun. Namun Esther mengalami penyakit langka dan membuatnya seperti anak kecil. Awalnya Kate agak ragu, namun pemilik Sarne Institute mengatakan Esther yang ia kenal pasti memiliki bekas luka ikatan di leher dan di lengannya. Barulah Kate menyadari kenapa selama ini Esther memakai pita di leher dan di lengannya. Selama ini ia selalu mengincar suami keluarga yang mengadopsinya. Namun jika ia gagal, maka Esther akan membunuh seluruh keluarganya. Kembali ke rumah, Esther yang kecewa dan marah kemudian membuka penyamarannya serta menghancurkan kamarnya. John pun naik ke atas kamar Esther untuk mengecek kondisinya. Namun saat ia masuk, Esther sudah tidak berada di dalamnya. Tak sengaja ia juga menyalakan sinar UV yang memperlihatkan lukisan-lukisan Esther yang selama ini sangat seram. Kate menggunakan mobil segera pulang ke rumah. Namun Esther sudah memulai aksinya. Ia memotong saluran listrik.
John kemudian turun ke bawah mencoba memperbaikinya, tetapi di tengah kegelapan punggungnya ditusuk. Kate mencoba menghubungi orang rumah, namun tak diangkat. Saat sampai ke rumah, ia mendapati John telah tewas. Max sendiri masih dalam persembunyiannya, namun Kate yang mencoba mencari Max sempat tertembak oleh Esther. Mereka berdua berusaha bersembunyi dari Esther. Namun saat Max pindah persembunyian ke rumah kaca, tak sengaja ia menjatuhkan sebuah vas yang membuat Esther mengincarnya di luar. Esther berusaha menembak Max berkali-kali. Kate yang berada di atas atap berusaha melindungi anaknya dan melompati Esther. Kate yang masih sadar mengambil pistol dari jasad Esther dan pergi keluar bersama Max. Polisi pun mendekati area, namun ternyata Esther belum mati. Ia kemudian mencoba menusuk Kate dari belakang. Keduanya pun terjatuh dan bertengkar di atas kolam es yang akhirnya retak dan menenggelamkan keduanya. Di dalam air, Kate sempat tersayat, namun ia berhasil menyikut Esther. Saat naik ke permukaan, Esther mencoba menariknya kembali. Kate menggunakan tendangannya dan mematahkan leher sang setan kecil ini dan membuatnya tewas seketika. Not your fucking mommy! Kate, Daniel dan putrinya pun selamat, namun ia harus kehilangan suaminya. Dan film pun selesai.